ucap mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke mata kuliah metode kuantitatif. Tadi sedikit bocoran terkait dengan tim dosen sudah menentukan bahwasanya ada PPM KKM yang nantinya sampai dari 7 anak ini dibagi satu kelompok ada 2, berarti ada 3 kelompok, yang satu kelompok nanti ada 3 orang. Tema besarnya adalah terkait dengan astatika, yang nanti sampean harus bisa membreakdown tema ini menjadi judul. Judul ini sampean harus memiliki sebuah kepekaan terkait dengan potensi desa tersebut. Seperti halnya tadi saya menanyakan ke Mbak Muni, gitu kan. Bagaimana sih Kebun Agung ini, desa Kebun Agung ini mempersiapkan terkait dengan kebijakan pangan, kebijakan ketahanan pangan 20% dari dana desa. Andai kata dana desanya sebesar 1M, 20%-nya berarti berapa juta? Ya? 200? Berapa? 1M, 20%-nya 1M. Ya? 50 juta. Berapa? Ya itu untuk ketahanan pangan. Terus nanti dihitung sendiri. Itu untuk ketahanan pangan. Nah, sampean bisa membuat judul ini terkait dengan pengaruh kebijakan pemerintah desa terhadap kesiapan kebijakan pemerintah itu bisa pemerintah desa, ya udah nggak apa-apa, pemerintah desa. Terus terhadap partisipasi masyarakat desa Kebun Agung. Nah di situ ini bocoran terkait dengan yang nantinya sampai harus persiapkan juga. Terus ada mata kuliah metode kuantitatif ini kemarin saya menyuruh teman-teman membuat bab 1 yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Sudah selesai atau belum? Sudah. Yang sudah bisa angkat tangan. Bisa angkat tangan sudah. Sudah, Pak. Bisa dikirim filenya. Nanti saya akan membaca. Gitu. Terus Mbak Ocha kemarin kan nggak masuk. Oke, judulnya Mbak Ocha apa? Sudah tahu tuh membedakan judul antara ini menggunakan metode kuantitatif, ini menggunakan metode kualitatif. Dan Mbak Sela nggak masuk kok. Barusan lihat ini saya barusan nongol Mbak Sela. Judulnya apa? Mbak Sela dan Mbak Ocha. Nah, judulnya apa? Mbak Ocha. Oke. Antara tingkat partisipasi. Apa ini? Hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dengan efektivitas Pengaruh partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. dalam musyawarah
desa dengan efektivitas program pembangunan desa di Kecamatan Z. Pembangunan desa Iki Aceh pembangunan desa di Kecamatan Aceh. Oke. Sampean itu jelas melihat dari API. Tadi di Kecamatan Z. Itu sudah ditebak. Terus Kecamatan Pacing itu tidak ada. Pacing ini merupakan desa di Kecamatan Bangsal. Nah, oke. Ketika melihat judul seperti ini, apakah ini sudah merupakan kualitatif? Pengaruh partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dengan efektivitas program pembangunan desa di Kecamatan Bangsal, misal seperti itu. Apakah sudah kuantitatif kali ini? Sudah belum? Mbak Iva gimana Mbak Iva? Masuk kuantitatif belum? Kenapa belum? Pengaruh partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa terhadap mana yang terhadap? Dengan ini berarti terhadap terus sudah. Mana yang variabel X, mana yang Y, mana yang variabel bebas dan mana yang variabel pengikat. Oke, ini merupakan variabel X dan ini Y. Ya, clear. Punyanya Mbak Sela. Mbak Sela akan ngangkat apa? Pengaruh penggunaan media sosial terhadap hasil belajar siswa SMKN 2 Mojokerto. SMKN 2 Mojokerto. Oke. Ini merupakan X ya, media sosial. Ini. Wes. Intinya sampean sudah paham dalam penentuan judul. Terus mengimplementasikannya sudah belum untuk bab 1? Siapa yang sudah? Silakan kirim. Sudah dikirim. Nah, individu. Siapa yang sudah kirim individu atau dalam satu file? Individu. Oke. Sembari saya mengoreksi,
sampean menyiapkan ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini kalau menurut format skripsi, poin pertama adalah yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini mau tidak mau sampai harus banyak membaca jurnal, minimal 4, maksimal tidak terhingga. Sampai bisa menggunakan Google Scholar atau menggunakan AI. AI itu maksudnya di konsensus, terus di connected apa itu? AI atau apa itu? Coba sampai cari di situ, atau menggunakan black box AI, itu sampai bisa mencari di situ. Artinya apa? Penelitian dahulu ini nanti sampai akan membuat tabel. Nama, tahun, teori, metode, hasil. Semisal nomor 1 terkait dengan nama yang mengerjakan tugas akhir, OCA tahun 2010. Oh sorry, ini di sini ada space antara tahun dan teori, ada yang namanya judul. Judulnya OCA itu apa? Gitu. Ketika Pak Valen mengangkat pengaruh partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa terhadap efektivitas program pembangunan desa di Kecamatan Bangsal, yang dicari Mbak Valen terkait dengan apa itu? Partisipasi masyarakat. Cari di Google Scholar ini partisipasi masyarakat. Oh, berarti punyanya OCA. OCA judulnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya seperti itu ya. Nah, ini teorinya apa yang digunakan? Terkait dengan partisipasi. Metodenya apa? Metode kualitatif. Hasilnya apa? Hasilnya bahwasanya partisipasi masyarakat ini sangat apa ya? Sangat real di dalam sebuah kemajuan desa. Hasilnya seperti itu. Dan seterusnya sampai 4. Setelah itu sampai di sini harus memberikan pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sampai angkat ini. Jadi dari tabel di atas yang menjadi pembeda adalah bla 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 gitu. Bisa dipahami? Tapi itu kan 4 ya tadi. Minimal 4. Ya, terus hasil dari persamaan sama pembeda itu di setiap judul semisal OCA tadi atau nanti langsung. Oke. Yang pembeda nanti dijelaskan di bawah tabel ini, dinarasikan. Oke, yang menjadi pembeda bisa dari segi penggunaan teori, bisa terkait dengan objek penelitian, yang mana objek penelitiannya ada di Bangsal, tapi punyanya saya
pembarunya di Kecamatan Pungging. Kenapa saya memilih Pungging? Alasannya lebih semisal kontroversial, padat penduduk, letak geografisnya, itu kan bisa menjadi pertimbangan kenapa ada pembeda. Gitu. Dari sini paham ya? Oke. Itu ini bab 2, ini 2.1. Terus 2.2 yaitu terkait dengan teori atau konsep teori. Ketika seperti judulnya Mbak Mocha seperti ini ya, teorinya atau konsepnya pasti menggunakan teori atau konsep teori partisipasi masyarakat. Ini sampai sudah mulai membaca jurnal. Baca jurnal, apa sih partisipasi masyarakat itu? Sampai buat di sini. Sampai sudah pernah diajarkan dulu atau belum? Belum. Oke. Sampai semua punya laptop toh? Punya. Oke. Mulai sekarang sampai bisa ke mana? Jual beli laptop atau tukang servis laptop ini suruh install yang namanya Mendeley. Sampai harus mulai belajar juga sekarang. Nanti belajarnya sekaligus saya ajari terkait kutipannya. Nah, sampai membaca jurnal partisipasi masyarakat ini, filenya tolong disimpan. Nanti penggunaan Mendeley saya ajari pada saat di luar kampus, di luar jam kampus. Kita di luar 1 minggu, bagian bisa meluangkan waktu di ke kampus, nggak apa-apa. Nanti kita diskusi di situ. Oke. Setelah teori atau konsep teori 2.3 terkait dengan definisi operasional. Definisi operasional itu biasanya digunakan di metode kuantitatif. Beda halnya dengan metode kualitatif. Kalau di kualitatif ini merupakan definisi konseptual yang membahas beberapa poin dari judul atau breakdown dari teori atau konsep teori. Definisi operasional berarti sampean definisi operasional itu terkait dengan efektivitas program pembangunan. Definisi operasional atau di bawahnya 2.3.1 baru dituliskan bahwasanya efektivitas program pembangunan desa. Sudah. Terus 2.4 ini terkait dengan definisi operasional pemerintah desa gitu. Sehingga 2.5 itu terkait dengan kerangka
berpikir. Kerangka berpikir nanti pada umumnya kalau di metode kuantitatif ada dua variabel. Kalau memang sesuai judulnya ini dua, biasanya ada yang gimana? Lo enggak apa. Kalau belum paham, sampai berhak ngekat omongan saya. Dua titik empat. Oke, 2.4 ini ketika judulnya pengaruh partisipasi dalam musyawarah desa terhadap efektivitas program pembangunan desa, partisipasi masyarakat sudah diletakkan di 2.2. Ini sebagai, apakah ini juga variabel operasional? Ya. Terus dijelaskan, dijabarkan yang 2.3 ini definisi operasional, artinya ini adalah merupakan sebuah pendukung dari konsep teori atau teori. Berarti ini variabel definisi operasional ya Y. Berarti di sini definisi operasional efektivitas program pembangunan desa. Terus ditambahin lagi kalau memang kurang, gitu kan? Di sini 2.4 definisi operasional terkait dengan pemerintah desa. Gitu. Atau bisa dipecah lagi, definisi operasional ini ada dijadikan 3, efektivitas program, terus pembangunan desa, berarti menjadi 2. Kalau 1 ya efektivitas program pembangunan desa gitu. Sehingga nanti 2.5 ini akan menguji mengujinya, menguji apa? Menguji terkait dengan variabel X dan Y. Di partisipasi masyarakat ada berapa klausul menurut tokoh. Terus di variabel Y ada berapa klausul menurut tokoh. Kemudian di sini diuji. Diuji. Pak, ujinya seperti apa, Pak? Nanti saya ajarkan terkait dengan beberapa aplikasi. Tidak hanya SPSS, nanti sampai harus bisa mendownload. Tapi langkah pertama sampai harus mendownload aplikasi Mendeley dulu. Kita belajar bersama nanti. Nah, ini nanti yang akan diuji. Nah, komponen-komponen ini nanti diuji. Klausul variabel X memiliki indikator bla 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 menurut tokoh. Begitu juga variabel Y memiliki indikator bla 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 menurut tokoh ini. Hanya itu saja. Bab 2 clear. Tugas sampean hanya membuat bab 2. Pertemuan besok dikumpulkan. Sanggup atau tidak sanggup? Langsung praktek. Sanggup ya? Setelah itu baru kita masuk ke bab 3. Sudah mulai berhitung. Sampean sudah
mulai bisa mengantongi ketika ini sudah selesai, bab 2 selesai, sampai harus mengantongi terkait dengan jumlah masyarakat desa yang sampai 7. Sebelum nanti sampai akan turun KKM BPM. Loh Pak, untuk jumlah masyarakat di desa itu saya tidak mengetahui. Gimana cara mengetahuinya? Ya sampai harus datang ke balai desa, tanya DPT-nya berapa ya di desa sini ya, jumlah penduduknya ya gitu. Karena itu nanti berguna untuk penentuan sampel. Penentuan sampel itu berangkat dari sebuah populasi. Populasi adalah sebuah kumpulan atau jumlah penduduk di sebuah objek penelitian. Jumlah keseluruhan itu populasi. Sampel itu bagian dari populasi yang nantinya dituju untuk disebari kuesioner. Seperti itu. Nah, penyebaran kuesioner, penyebaran kuesioner itu ada tekniknya. Tekniknya adalah purposive sampling atau random sampling. Sesuai dengan apa yang setelah ditentukan atau acak. Gitu. Nah, setelah bab 2 selesai, baru kita akan mendalam terkait dengan bab 3. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Minggu depan selesai ya? Loh, kan cukup betul. Sekarang berarti yang 2.5 sampai 2.4 itu kita nyarinya di jurnal kan? Itu menurut habis itu yang terakhir sendiri itu dari kita sendiri atau cuma menurut gini, kalau dari kita sendiri itu boleh sampai membuat kalimat sendiri. Boleh dari parafrase, boleh membuat kalimat sendiri, dicampur. Fungsinya apa? Ketika sampai skripsi, kalau sampai plek ketiplek, itu akan dikenakan plagiasi. Misal nih, sampai punya buku terkait dengan partisipasi masyarakat. Sampai turun tuh gini dok. Dibuka, oh bukunya Kocar Valen tahun ini novel ini, sampai pasti kena plagiasi. Sampai membaca terus memparafrase. Parafrase itu merubah tulisan yang maksudnya sama dengan sini, tapi sampai membuat kalimat sendiri. Buat kalimat secara formal, bukan log gue. Karena karya tulis ilmiah ini sifatnya formal. Gitu. Ada yang jelas, ada yang kurang jelas menurut. Terus kira-kira hari apa saya bisa ketemu lagi di luar mata kuliah ini? Hari Sabtu atau Minggu? Tolong dikondisikan sudah mendownload Mendeley sekaligus mengkondisikan terkait dengan kunci kelas. Iya. Ini kan biasanya kan dikunci sampai minta timbakku. Saya pinjam. Dibuat kita belajar bareng di sini. Nah, bisa ya, nanti calling-callingan. Entah itu nanti saya di WA Mbak Ayu enggak, siapa gitu. Oke, dari sini bisa dipahami? Bisa, oke. Kalau bisa, tidak saya akhiri dan semoga ini cepat selesai.
nanti saya membaca di bab satunya, saya akan membaca cepat. Terus mana saja yang harus dibenahi oleh teman-teman di bab satunya. Ada pertanyaan? Kalau bisa dalam waktu dekat ini ya, ada tambahan jam di luar jam mata kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan Mbak Rudi? Kelihatannya kok sampai dari muka sama body language mempengaruhi. Ada yang ditanyakan? Yuk. Iya. Analisis. Gimana? Apa? Kerja? Enggak. Loh, Mbak sudah. Gak apa-apa kalau mau keluar. Loh, masalahnya sudah ditutup. Sah kok. Hukumnya sah. Analisis tingkat kepuasan masyarakat. Analisis tingkat kepuasan masyarakat Terhadap pelayanan administrasi kependudukan. terhadap kepuasan pelayanan administrasi kependudukan di desa kependudukan. Oke, seperti ini kepuasan masyarakat. Yes, ini pelayanan administrasi kependudukan. Y. Terus ini nanti yang X-nya sampai kepuasan masyarakat. Apa sih konsep kepuasan masyarakat? Apa yang menjadi masyarakat, klausul-klausulnya itu menurut siapa? Yang mendefinisikan bahwasanya masyarakat itu puas. Masyarakat itu puas itu ditandai oleh apa? Ketika sampai makan di gacoan, merasakan puas itu karena enak nih gacoan, rasanya pas. Terus merebusnya mie, ya tekstur mie-nya puas, enak, lebih lembut di lidah dan mulut. Nah, ini seperti apa yang dikatakan kepuasan masyarakat itu? Kemudian definisi operasional lainnya di Y, itu terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan. Sampai harus banyak membaca terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan publik kan sama juga dengan pelayanan administrasi. Dari situ sampai sudah mulai membaca jurnal atau menggunakan AI, cepat AI. Nanti tak kasih tahu caranya. Khususnya di luar jam kuliah kita membuat ini lingkaran, kita duduk bersama sama bawa laptop, saya ajar. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih. Kalau wes, Mbak Iva dan kerja.